adalah minggu pertama bulan Mei 2020. Ini tanggal 3, saudara. Jadi 1 bulan lamanya Tuhan sudah menolong kita, dan kita percaya 1 bulan ke depan ini yang kita jalani juga Tuhan pasti akan menyertai kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sampai saat ini kami boleh ada dan kami boleh memanggil Engkau Tuhan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami sedang menghadapi virus corona. Seluruh aspek kehidupan kami saat ini begitu terganggu Tuhan. Hamba-Mu memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Jauhkan virus ini di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan wabah-wabah penyakit yang lain Tuhan, yang boleh merusak hidup kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan dari hidup kami. Mereka yang saat ini sedang berada di rumah sakit karena virus corona ini, Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Pulihkan mereka kembali. Para suster, para dokter yang saat ini sedang berjuang, Tuhan lindungi mereka. Berikan semangat, berikan kekuatan. Kiranya mereka juga mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Bapa di surga, terus kami berdoa Tuhan, pemerintahan kami di seluruh daerah saat ini, mereka sedang berjuang juga memikirkan setiap masyarakat yang mereka pimpin untuk menyediakan segala kebutuhan hidup, supaya proses hidup seluruh masyarakat boleh berjalan seperti biasanya dalam segi perekonomian secara khusus. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong para pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berikan semangat, berikan kesehatan, berikan sukacita bagi dia. Apapun keputusan-keputusan dia diambilnya, biarlah itu berasal daripada Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami. Sinode Gereja Anugerah Kristus yang berpusat di Palembang, Tuhan berkati. Berkati Bapak Sulaiman Musafiri dan juga Bapak Yohanes dan sebagai pengurus sinode. Engkau lindungi sertai mereka seluruh program sinode Gereja Anugerah Kristus, sehingga kami boleh melayani Tuhan lewat Gereja Anugerah Kristus yang ada di pusat. Tuhan berkati seluruh jemaat majelis dan keluarga Musafiri dan contoh hayam yang melayani di sana. Tuhan ini, Tuhan sertai mereka. Apapun pergumulan dalam pelayanan di sana, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian juga untuk pos pelayanan kami ada di Lampung ini. Tuhan sertai kami juga melayani Tuhan. Pakailah tempat pelayanan ini supaya kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa lingkungan di mana kami ada di kota Bandar Lampung ini, secara khusus di kota Karangraya ini. Tuhan lindungi kami juga di tempat ini. Berkati seluruh pemimpin kami ada di Bandar Lampung ini Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang hamba-Mu layani di tempat ini. Berkati untuk Cenovi, berkati untuk Susu Hermansyah dan Tuweri, Cek Kristi dan Tuk Philip. Hari ini juga mereka boleh melihat kami dan boleh juga membuka toko. Demikian juga untuk keluarga Ko Andi, Ci Anita, Deka Mikael dan Pan-Pan. Untuk orang tua kami di Ahu, Tuhan berkati mereka hari ini. Kami percaya mereka juga dalam keadaan sehat. Demikian juga dia, mampukan dia juga dalam menjalani hidupnya apapun pergumulannya di dalam keluarganya bersama dengan Cesuce dan adik kami yang hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong mereka dan berkati juga iman mereka. Untuk Celi juga sertai dia hari ini pasti juga berada dalam pertolongan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan dan mungkin juga bersama beribadah dengan kami. Demikian juga untuk Cemeli, Tuhan sertai juga, berikan kesehatan bagi dia dan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga untuk Ranto yang boleh ada bersama dengan kami. Berkati juga untuk keluarga Yamoy, Tuhan sertai. Setiap hari mereka buka toko dan keluarga Ko Abu juga, Ibu Fatima dan adik kami Syolik. Tuhan sertai juga Tuhan. Demikian juga kami melayani di tempat ini, hawa bersama dengan istri. Tuhan mampukan kami, kiranya dalam pelayanan kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarga kami yang mungkin saat ini juga menonton kami, mengikuti ibadah kami secara live ini baik di IG maupun di Facebook. Tuhan berkati, siapkan hati mereka. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami. Tuhan membuka hati kami jika firman yang kami terima ini kami boleh melakukan di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Tuhan ucap pada kami yang penuh dengan keterbatasan,
Tuhan dengan kuasamu sehingga setiap kalimat perkataan haumu kiranya itu perkataan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah namamu dipuji dan ditinggikan dalam pelayanan kami pada saat ini. Walaupun kami beda tempat, tapi kami tidak percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi menjelang siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu ada di layar kita, boleh Bapak Ibu baca di layar kita, dan juga saya akan baca dari tempat ini. Silakan Bapak Ibu mengikuti di dalam hati atau boleh juga membuka suara. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan atau dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan untuk tubuh. Baik, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang bahagia ini, saya berikan tema dari penuhan kita, dari khotbah saya adalah prinsip hidup orang bersahabat. Bapak Ibu ibaratkan bicara prinsip adalah dasar yang ada di dalam hidup kita. Dasar itulah yang membuat kita bisa kuat. Dasar itulah yang membuat kita tidak bingung. Dasar itulah yang membuat kita pasti tetap berada dalam posisi yang dimana kita sudah mengambil sebuah keputusan. Maka dasar iman orang percaya adalah firman Tuhan. Firman itu adalah berbicara seluruh aspek kehidupan pribadi Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dari firman yang kita baca itu, maka kita bisa menghidupi firman itu harus lepas hari di dalam hidup kita. Firman itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus menghidupannya. Karena apa? Karena itu adalah dasar dari kehidupan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Jika kita sudah mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Firman Tuhan itu yang membimbing kita, yang mengarahkan hidup kita. Bagaimana kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana tingkah laku kita. Orang bisa melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Lewat cara pandang kita berpikir, lewat tingkah laku kita, bahkan lewat perkataan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tampaknya di dalam teks yang kita baca ini adalah berbicara di mana ada jemaat di Korintus yang begitu bebas dalam melakukan hal percabulan, seperti hanya kebebasan makan, semuanya makan. Terutama perbuatan percabulan ini tidak dianggap sebagai dosa menurut hukum di negeri mereka, saudara. Mereka melakukan segala dosa, mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan. Mereka sudah mengenal kebenaran, tapi mereka tidak menghidupi kebenaran itu. Inilah yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Kamu sudah percaya kepada Tuhan, kamu sudah memberikan dirimu disucikan oleh Tuhan. Kamu jangan hidup lagi dalam masa kehidupan yang lama. Kamu jangan menganggap sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi sesuai dengan kami yang melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus menahan kesombongan yang rusak ini. Orang bangga melakukan dosa, orang bangga memperhamba dirinya di dalam kedosaan mereka. Ini adalah kesombongan yang ada di dalam diri manusia yang sudah berdosa, yang tidak tahu di dalam dirinya bahwa dia itu sudah diperhamba oleh dosa atau sedang dipimpin oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini memberitahu mereka bahwa banyak hal yang haram pada dasarnya tidaklah berguna pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan-keadaan khusus oleh Paulus di ayat yang ke-12, saudara, ke-13, ke-12.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun, oleh suatu apapun itu yang ada di sekitar kita, apapun itu yang ada dalam keinginan kita, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka berarti kita sudah lari dari kebenaran yang sudah kita ambil. Berarti kita sudah lari dari prinsip hidup kita. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jemaat yang saya kasih yang ada di pos lampu yang sedang berada di rumah saat sekarang ini, milikilah prinsip hidup di mana ketika Anda dan saudara-saudari sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka kita belajar dari firman, dan firman itulah yang menjadi dasar hidup kita. Firman bukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dari prinsip hidup ini ada dua hal yang bisa kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Ketika kita sudah memiliki prinsip hidup, maka bagaimana kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya? Bagaimana kehidupan orang percaya yang sesungguhnya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Maka poin yang pertama ini saudara diberkati oleh Tuhan. Orang Kristen tidak hanya mempertimbangkan apa yang halal untuk dilakukan, tetapi juga apa yang pantas untuk mereka lakukan, saudara. Jadi di dalam hidup ini Tuhan memberikan semuanya bagi kita, tetapi kita yang memiliki pikiran, kita yang sudah memiliki kebenaran firman, maka kita harus hati-hati untuk bertindak, untuk melakukan, mengambil sebuah keputusan dan melakukan keputusan itu. Apakah keputusan yang kita ambil dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Oleh karena itu Tuhan Yesus, inilah ditubuh Paulus pada hati. Kita hidup di dalam kamu sudah percaya pada Tuhan. Kamu boleh kembali dalam orang, kamu boleh melakukannya, tetapi kamu sudah hidup di dalam Tuhan, maka semua yang bisa kamu lakukan sesungguhnya di dalam hidup sebelum mengenal Tuhan, kamu beriman. Ini untuk membiarkan dirinya diperhamba oleh berbagai hawa nafsu dan kedagingan apapun. Di dalam hal ini Paulus memiliki sebuah prinsip. Dia sebagai hamba Tuhan, dia melihat apa yang dilakukan, tetapi dia melihat apa yang terutama dia lakukan, bukan untuk ini, tetapi untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka berhati-hati, jangan sampai mempermalukan kebenaran di mana mereka berada, dimanapun apapun yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal di luar dari apa yang diharapkan Paulus bagi mereka sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di ayat yang ke-12 tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita memperhatikan ada suatu kebebasan yang digunakan Kristus untuk membebaskan kita. Di dalam kebebasan inilah kita harus berdiri teguh. Walaupun kita sudah diberikan kebebasan untuk melakukannya, tetapi bukan kita semangat hidup dalam kebebasan. Kita memiliki aturan. Ada firman yang mengarahkan kita, ada firman Tuhan yang menegur kita. Maka ketika firman Tuhan sudah di dalam hati kita, maka kita harus berdiri di atas kebenaran ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, apapun yang menarik di dalam hidup kita, jangan sampai kita diperhamba oleh keinginan diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, tetapi tubuhlah untuk percabulan malaikat untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh bukanlah untuk percabulan malaikat untuk Tuhan, saudara. Ini adalah alasan pertama yang digunakan Paulus terhadap dosa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Bahkan tubuh itu adalah bukan dipergunakan untuk melakukan dosa. Tubuh itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Jadi apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini?
orang bisa membaca. Oh, dia ini orang percaya. Oh, dia ini orang yang mengenal Yesus. Orang bisa melihat. Dalam perenungan saya ada beberapa doa malam bahwa kita ini adalah jiwa-jiwa Kristus yang hidup, yang bisa dibaca, yang terbuka bagi semua orang. Apa yang kita lakukan di dalam diri kita, apa yang kita keluarkan di dalam diri kita, orang bisa melihat juga. Apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Yesus, atau justru hanya KTP saja kita percaya kepada Tuhan. Justru tingkah laku hidup kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apalagi orang yang ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka poin yang pertama ini adalah sangat penting bagi kita, yaitu kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah dia harus selalu taat terhadap firman. Inilah prinsip hidup yang diambil oleh Paulus. Apapun yang menarik di lingkungan kita saat sekarang ini, saudara, jangan sampai kita merusak nama Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah apa yang ada di sekitar kita memuji Tuhan. Tapi kehadiran kita pun orang sudah senang. Kenapa? Mungkin dengan senyum kita, dengan sapaan kita, apalagi di saat yang di sana ini. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Setiap kita dalam segi ekonomi, orang butuh penghiburan, orang butuh kekuatan. Maka kita tidak percaya kepada Tuhan, ya kita menjadi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Maka marilah kita memberikan sedikit hidup ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, agar berdampak bagi setiap orang yang ada di lingkungan kita. Lewat sapaan kita, selamat pagi. Lewat pemberian kita, apapun itu, sama orang lain, biarlah orang itu mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Bukan soal yang besar kita berikan, tetapi lewat sapaan kita, lewat sentuhan kita, orang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Prinsip yang kedua di dalam hidup ini adalah bagian B, adalah dampak hidup orang percaya. Saudara-saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah hidup di dalam firman, maka setiap orang mempunyai arti hidup. Saya dan saudara harus memiliki arti kita hidup dalam dunia ini. Tetap ada di sekeliling kita. Tidak ada seorang pun yang hidupnya di dunia ini tidak berdampak. Saudara-saudara, saya tidak percaya kita ingin berdampak bagi orang lain. Hidup menjadi sia-sia dan salah digunakan jika dimanfaatkan untuk diri kita sendiri. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, yang penting untuk saya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau hanya untuk kita hidup kita pikirkan, saudara diberkati oleh Tuhan, juga Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan datang dalam dunia untuk apa, saudara? Untuk saya dan saudara. Demikian juga kita hidup di dalam dunia ini. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus selalu mempertimbangkan setiap perilaku hidupnya sebagai kesempatan untuk memberitakan Kristus. Dalam hal ini, Paulus mau berdampak bagi orang lain. Walaupun di saat segala sesuatunya ada kesempatan bagi dia untuk kepentingan diri. Tapi Paulus tidak mau menunjukkan hal itu. Paulus tidak mau mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Paulus justru mengambil kesempatan itu untuk memberitakan kasih Kristus, untuk memberitakan Injil bagi orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk menegur jemaat yang sudah dia layani. Paulus tidak mudah terpengaruh dengan keadaan atau desakan yang begitu banyak daripada orang lain. Oleh karena itu, apa yang diberkati oleh Tuhan, terkadang karena keadaan kita tidak bisa berdampak bagi orang lain. Bukan tidak mengerti firman, bukan tidak paham tentang kebenaran, tetapi karena keadaan dan situasi dan kondisi di mana kita ada, terkadang kita sulit untuk berbagi. Jangan berbagi materi, untuk berkomunikasi saja kita sulit. Mungkin kita dengan begitu cemburu, mungkin kita tidak ada dilihat orang ada senyum karena situasi dan keadaan. Bukan tidak berterima. Tapi Paulus dalam hal ini dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia alami. Paulus tidak
firman di mana dia harus hadir berdakwah bagi orang lain. Saudara dan saya juga sudah memiliki standar untuk melayani Tuhan, yaitu prinsip hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berbicara mengenai perintah hidup, karena hidup kita berada dalam waktu, dalam kesempatan ini. Kita harus mengisi setiap waktu, kita harus mengisi setiap kesempatan dengan sungguh-sungguh. Setiap kesempatan dalam momen untuk kita menyenangkan hati Tuhan, momen untuk kita memuliakan hati Tuhan, momen untuk kita berbagi bagi orang lain. Saat ini orang selalu membutuhkan. Bagaimana yang menyambut? Orang selalu membutuhkan nasihat. Orang selalu membutuhkan informasi pekerjaan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita berbagi. Bagaimana orang bisa berkembang? Bagaimana orang bisa memiliki hidup yang layak? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dialami oleh Paulus. Inilah yang harus dilakukan oleh Paulus bagi jemaat yang sudah dia layani. Dia berguru dan dia juga berkata bagi orang lain. Oleh itu Bapak diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sering merasa putus asa dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kita maupun di lingkungan di mana kita berada. Jika dibandingkan dengan penderitaan dan kesukaran yang dihadapi oleh Paulus, mungkin tidak seberat itu, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah-masalah yang kita hadapi dalam mungkin hanya tergolong kecil di dalam hidup. Tidak seberat di dalam Paulus jadi penjara, jadi pembantu, saudara diberkati oleh Tuhan sampai dia dipermalukan. Tapi inilah hanya bagi Paulus dia berdampak bagi orang lain. Kenapa Paulus mau berdampak bagi orang lain? Yang pertama, karena dia sudah memiliki prinsip hidup di dalam firman. Yang kedua, dia sudah memiliki firman itu hidup di dalam kehidupannya, dan firman itu membimbing dia. Firman itu membuat dia. Firman itu memberikan iman yang bertumbuh di dalam kehidupannya. Firman itu membuat dia teguh dan kokoh, tidak mudah goyah, sehingga di dalam hidupnya Paulus mau berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu apa yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Inilah kesempatan bagi kita. Kita harus memiliki prinsip hidup. Kita harus memiliki gaya hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi kesimpulan bagi kita, memohon hikmat dari Tuhan dalam menjalani hidup kita, agar hidup kita boleh menjadi teladan bagi setiap orang. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita memohon hikmat Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau berbuat apa? Tuhan, hari ini saya mau berdampak bagi orang lain. Tuhan, pimpin saya, Tuhan, sertai saya, supaya kehadiran saya boleh diterima, boleh berguna, dan boleh dimuliakan nama Tuhan bagi setiap orang yang bertemu dengan saya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami sudah memiliki prinsip hidup, dasar hidup yang kokoh, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kami yakin dan percaya memiliki hidup yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh berdampak bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi setiap orang yang bersama dengan kami, bahkan bagi diri kami sendiri. Tuhan